Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera memulai ibadah online kita, ibadah Minggu 31 Mei 2020. Sebelum ibadah dimulai, mari kita dengarkan penjelasan pergantian kain mimbar dan stola. Pentakosta. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50 sesudah Paskah dan dirayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus. Hari ini juga diperingati sebagai hari kelahiran gereja yang oleh kuasa Roh Kudus. Gereja diperlengkapi untuk melaksanakan tugas pengutusannya kepada bangsa-bangsa. Warna dasar stola dan kain mimbar adalah merah dengan logo lidah-lidah api dan burung merpati. Warna merpati putih perak, lidah-lidah api yang pinggirannya kuning memberi makna ketujuh lidah api sebagai simbol dari ketujuh obor Roh Allah, membentuk lingkaran yang menghadirkan kekekalan dan keabadian. Merpati yang menungkik dan lidah api menunjuk pada peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 dan 3 mengatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ajakan beribadah. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar yang dialami oleh orang percaya. Karena Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang-orang mati dan yang sudah naik ke sorga, Dia juga yang sudah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita manusia. Marilah kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan NKB 1 ayat 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah.
dan salam. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. NKB 104 ayat 1. Apinya berkobar dalam hatiku. Kita masuk ke dalam pengakuan doa, pengakuan dosa. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, Dan tahirkanlah kami dari dosa kami. sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa, Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita, Biarlah tulang-tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami, Hapuskanlah segala kesalahan kami. jadikanlah hati kami tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan yang daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah seruan kami. Kita nyanyikan NKB 12 ayat 1. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, oh Tuhanku, merindu hatiku. Ya Tuhan, padamu ku berikan harimu seluruh hidupku. Berita anugerah. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38b sampai 39. Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu,
dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita menyanyikan NKB 21 ayat yang pertama. Ku diberikan kidung baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, yang telah tercurah dalam kehidupan murid-murid dan kami semua, tertunduk kami di hadapan-Mu, mensyukuri penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kuasa Roh Kudus. Dan sekaligus di pagi ini kami akan melihat peristiwa Pentakosta itu dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk dapat memahami, dapat mengerti berita firman Tuhan saat ini, dan juga dapat melakukannya di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercegang-cegang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercegang-cegang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan adalah orang-orang yang diberkati. Haleluya. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja di seluruh dunia tengah memperingati dan merayakan peristiwa Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, atau hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan pada murid-murid. Dan hari Pentakosta sekaligus juga dirayakan sebagai hari berdirinya gereja. Karena sejak saat hari Pentakosta itu, murid-murid terus-menerus berkumpul dan bersatu menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Saudara-saudara, pada minggu lalu bacaan kita bercerita tentang doa Yesus untuk murid-muridnya dan dunia. Kalau kita membaca keseluruhan pasal 17 yang jadi bacaan kita minggu lalu, maka kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dipelihara, dilindungi oleh Bapa di sorga dari yang jahat selama mereka ada di dalam dunia ini. Sebab tantangan yang akan mereka hadapi atau tantangan yang dihadapi oleh murid-murid ke depan sangat hebat. Karena itu Tuhan Yesus berdoa senantiasa agar murid-murid selalu dilindungi, selalu dipelihara oleh Bapa dari semua yang jahat di dalam dunia ini. Dan pada saat ini, di hari Pentakosta ini, kita melihat bahwa doa Yesus itu menjadi kenyataan. Doa Yesus itu menjadi kenyataan. Roh Kudus dicurahkan untuk menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan murid-murid. Peristiwa Pentakosta itu terjadi di Yerusalem. Ketika banyak orang Yahudi dari berbagai tempat datang untuk berkumpul di Yerusalem. Peristiwa itu atau berkumpulnya orang-orang Yahudi dari seluruh dunia ke Yerusalem adalah untuk mensyukuri hari panen raya gandum. Pada saat itulah terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan. Turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras, dan bersamaan dengan itu juga nyala api turun bertebaran menghinggapi murid-murid. Lalu terjadilah peristiwa yang dahsyat. Para murid, mereka bisa berbahasa yang bukan bahasa daerah mereka. Tercatat dalam bacaan kita saat ini ada 15 bahasa asing yang dipakai dan dikuasai oleh para murid, padahal mereka berasal dari Galilea. Fenomena para murid bisa berbahasa asing ini bertujuan agar semua yang mendengar menyadari bahwa Allah juga ingin menyapa bangsa-bangsa lain melalui para murid. Allah hendak menyatakan bahwa semua atau Dia itu adalah Allah untuk semua, bukan hanya Allah orang Yahudi. Dan sekaligus juga mau menyatakan pada dunia bahwa Dia menyelamatkan semua orang. Dia menyelamatkan seluruh dunia, bukan orang-orang tertentu saja. Apa reaksi para murid? Mereka dan orang-orang yang ada pada saat itu tercengang-cengang, termangu-mangu. Semua orang yang ada pada saat itu tercengang, termangu-mangu. Walaupun ada yang lain justru menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat situasi kita di akhir-akhir ini cukup memprihatinkan.
Kenapa? Karena pandemi COVID-19 yang kita lihat bersama bahwa ternyata orang-orang yang terpapar positif makin bertambah. Seharusnya berkurang karena aturan-aturan yang sudah dilakukan atau diberikan oleh pemerintah, tapi ternyata justru bertambah. Lalu dalam rencana di bulan Juni ini akan dicabut PSBB, dalam arti bahwa kita akan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Yang mau bekerja, dia sudah bisa bekerja, mal-mal akan dibuka dan lain sebagainya. Kita akan masuk dalam masa new normal. COVID-19 bukan berakhir, tapi tetap ada. Saudara-saudara, ibarat hujan. Ketika hujan tiba, kita semua ada di rumah. Tapi tidak mungkin ketika hujan terus-menerus kita akan ada di rumah terus. Misalnya hujan agak lama, tidak mungkin kita ada di rumah terus-menerus. Kita harus keluar rumah walaupun hujan. Kita harus keluar rumah walaupun di luar tetap hujan. Apa yang kita gunakan? Kita menggunakan payung. Kita menggunakan payung untuk keluar rumah. Tapi payung tidak bisa menghentikan hujan. Payung akan membuat kita bertahan, berjalan di tengah hujan. COVID-19 membuat kita diam di rumah selama kurang lebih 3 bulan kalau tidak salah, atau 4 bulan. Dan saatnya kita harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. PSBB akan dibuka, pemerintah dan mungkin setelah itu Sinode Gemindo akan mengumumkan lagi bahwa gereja pun sudah boleh dibuka. Kita akan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi dengan protokol kesehatan. Kita akan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, rajin menjaga kebersihan, memperkuat imun tubuh. Dan seperti payung, tidak bisa menghentikan hujan. Protokol kesehatan tidak bisa menghentikan COVID-19, tapi membuat kita mampu bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita harus keluar rumah untuk menjalankan aktivitas yang sangat penting bagi kehidupan kita dalam tatanan kehidupan baru yang kita katakan sebagai new normal. New normal, kehidupan yang normal tapi baru, new normal. Dan itu yang akan kita jalani mungkin di bulan depan, besok sudah bulan depan, mungkin juga di bulan Juli itu akan kita jalani. Tapi kita semua tetap harus waspada. Kita semua harus tetap waspada dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Harus bersih-bersih, setiap hari mencuci tangan, tetap memakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya, termasuk ketika kita ada di gereja. Jadi jangan merasa ada sesuatu ketika kita harus menyapa seseorang, tidak lagi dengan bersalaman, tapi dengan salaman yang seperti biasa kita lakukan. Namaste, selamat pagi, selamat hari Minggu dan lain sebagainya. Itu akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan berjemaah. Kemudian kita harus benar-benar menjaga jarak. Bertemu dengan teman kurang lebih 4 bulan kita tidak bertemu. Ketika kita bertemu di gereja, tentu saja kita ada rasa kangen, rindu, tapi kita harus juga menjaga jarak. Kita juga harus menjaga jarak. Protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah benar-benar harus kita perhatikan dengan baik. Masa hidup new normal akan kita jalani, kehidupan yang baru akan kita jalani. Sekali lagi, protokol kesehatan tidak bisa menghentikan COVID-19, tapi akan membantu melindungi kita dari penyebaran COVID-19. Dan satu hal yang harus kita ingat di masa kehidupan baru atau new normal adalah Roh Kudus yang sama yang sudah diterima oleh para murid pada 2000 tahun yang lalu.
itu juga ada dan tetap sama sampai saat ini, menolong, menyertai, melindungi kita dalam kehidupan di tatanan hidup yang baru, sehingga kita semua boleh tetap hidup, boleh tetap diberkati oleh Tuhan, dan boleh tetap dapat bersekutu satu dengan yang lain. Bersiap-siaplah dalam tatanan kehidupan yang baru. Tapi kita juga tetap harus ingat bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Roh Kudus akan selalu melindungi kita. Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Kita menyanyikan penyanyian respon NKB 102 ayat 1. Sebarkanlah wartanya. Pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan hati dan mulut. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Namun sebelumnya dengarkanlah ajakan yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari NKB 100 bait pertama dan kedua. Rindukah engkau mendapat?
Selain persembahan yang dikumpulkan, kami majelis bertugas menerima persepuluhan dari Bapak Rifota Kasihaeng sebesar Rp350.000 via transfer BNI Gemindo Nazaret. Yang kedua, persepuluhan dari keluarga Penturi Anas sebesar Rp1.300.000 dan persembahan syukur Rp200.000, persembahan ibadah online Rp500.000, total dari keluarga Penturi Anas sebesar Rp2 juta via transfer BNI Gemindo Nazaret. Yang ketiga, persembahan syukur hari ulang tahun dari NN sebesar Rp500.000. Terima kasih atas persembahan yang diberikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih padamu Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, terlebih berkat kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat hidup dan diberkati oleh-Mu Bapa, dan kami juga dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan perkenankan kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat memperbaharui sikap karakter kami, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan dan kami dapat menjadi terang dan garam bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati kami agar persembahan ini layak kami pakai untuk bagi hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Saudara Jordan Tuliandi. Saya tahu
kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan kekasih-kekasih kita yang berhari ulang tahun di minggu yang telah kita lewati ini. Mike Justin Lesnusa tanggal 25 Mei, Ibu Meilin Nicholas tanggal 28 Mei, Ibu Joyce Rambing tanggal 28 Mei, Ibu Indriani L. Koleangan tanggal 28 Mei, Velda Inkiriwang tanggal 29 Mei, Ibu Lisya Prastowo tanggal 29 Mei, dan Ibu Keti S. Sangi tanggal 31 Mei. Kita akan doakan saudara-saudara kita yang sakit, baik yang namanya tercatat di warta jemaat ataupun yang tidak tercatat. Bapak Yopi J. Lumupa dalam penyembuhan di rumah, Ibu Neni Skipio Turang dalam perawatan di Tomohon, dan Bapak Hermanto Wijaya dalam perawatan di rumah. Kita berdoa. Kami ada di hadapan-Mu saat ini, Bapa di sorga. Bersyukur karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus setelah Engkau naik ke sorga untuk menjaga, melindungi murid-murid dan juga seisi dunia. Dan penyertaan dan naungan Roh Kudus tetap kami rasakan hari lepas hari. Pun ketika kami menjalani hidup di masa pandemi COVID-19, Roh Kudus tetap menolong kami, Roh Kudus tetap menyertai kami, Roh Kudus tetap melindungi kami, sehingga kami tetap sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan, terbebas dari COVID atau virus corona. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Roh Kudus yang tetap nyata dalam hidup kami hari lepas hari. Dan di pagi ini Tuhan, dalam persekutuan ibadah kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Kami akan memasuki tatanan kehidupan yang baru, new normal, akan kami jalani. Ya Tuhan, tolong kami semua agar kami tetap patuh pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga hidup dalam tatanan kehidupan yang baru kami tetap terjaga, kami tetap terpelihara dalam setiap protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan biarkan kami melakukan tindakan yang berlawanan dengan protokol kesehatan, tapi biarlah kami tetap patuh, sehingga ketika kehidupan dalam tatanan yang baru kami jalani, kami tetap sehat, terlindungi, terjaga. Dan kami juga tetap ada dalam satu pemahaman iman bahwa Roh Kudus yang telah Engkau curahkan pada murid-murid itu juga tetap tercurah pada kami, melindungi, menjaga kami dalam kehidupan di tatanan yang baru, sehingga kami semua tetap dilindungi, dijaga dalam kekuatan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami semua bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga dapat melakukan firman Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Bapa, di pagi ini kami berdoa bagi kehidupan jemaat Gemindo Nazaret. Berkati kami selaku pelayan-pelayan-Mu Bapa dalam menjalani kehidupan pelayanan di jemaat ini. Ketika kami berhadapan dengan begitu banyak tantangan dalam perjalanan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap setia melayani. Dan biarlah apapun tugas pelayanan yang kami lakukan, yang paling sederhana sekalipun, dihargai benar oleh Tuhan. Bapa, berkati kami dalam semua rencana-rencana pelayanan yang akan kami lakukan dalam tatanan kehidupan yang baru, new normal.
Biarlah kami dapat menata pelayanan kami dengan baik, sehingga melalui tatanan pelayanan yang juga selalu berhubungan dengan protokol kesehatan dari pemerintah, kami semua dapat melayani dengan baik. Tuhan, tolong kami semua presbiter dalam tugas pelayanan ini. Tetap pakai kami terus Bapa, agar melalui pelayanan kami banyak jiwa memuliakan Engkau. Berkati pengurus kategorial usia indah, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, kategorial anak dan remaja. Mari ya Tuhan, Engkau berkati seluruh pengurus kategorial. Biarlah mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik, dan kami percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka, membimbing, menuntun apapun tugas yang telah Tuhan percayakan kepada mereka di kategorial mereka masing-masing. Berkati seluruh jemaat. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan jemaat ini, menyertai di setiap pekerjaan, di semua aktivitas, di semua usaha jemaat. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau bersama-sama, baik itu kepala keluarga maupun ibu rumah tangga, tetap diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak kami pun diserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak kami kembali akan melakukan aktivitas mereka dalam belajar di masa pandemi ini, dilakukan secara online. Bahkan ada beberapa dari anak-anak kami yang akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Tuhan, Engkau berkati, Tuhan, Engkau sertai, Tuhan, Engkau lindungi, agar anak-anak kami dapat mengikuti ujian dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan mereka boleh naik kelas dengan nilai yang memuaskan, karena Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa khusus bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tuhan, segala hal harus mereka lakukan secara online. Tuntun bimbing mereka Bapa, agar mereka mendapatkan tempat untuk menimba ilmu, tempat untuk mendapatkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi lagi dengan kekuatan dari Tuhan. Mereka boleh mendapatkan tempat pendidikan yang baik, yang cocok, yang senantiasa mereka dapat melakukan belajar di tempat tersebut, dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka. Masa depan anak-anak kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat kami yang terkena dampak pandemi COVID-19. Mereka yang ada di rumah, mereka yang harus diberhentikan dari pekerjaan mereka, mereka yang tidak bisa melanjutkan usaha mereka karena pandemi ini. Tuhan berkati, sertai mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kekuatan iman kepada mereka, agar mereka mampu bertahan di tengah pandemi ini. Dan kami percaya satu hal, mereka sedang dirancang oleh Tuhan agar di depan kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Ada rancangan Tuhan bagi mereka dalam pekerjaan mereka, dan di depan Tuhan menyediakan hal yang terbaik di dalam setiap langkah hidup mereka. Jemaat kami yang masih melakukan pekerjaan dari rumah, Tuhan Engkau berkati, sertai berikan kekuatan, berikan semangat yang tinggi, agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dari rumah dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka yang masih melakukan pekerjaan di tempat pekerjaan mereka, di kantor, di pabrik, di kapal, atau di mana saja, Tuhan sertai, Tuhan lindungi Bapa, agar mereka tetap sehat, kuat, melakukan pekerjaan mereka, melakukan kontak dengan siapapun juga mereka tetap dilindungi, dijaga oleh Tuhan, dan pekerjaan mereka dapat dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun di minggu yang telah dilewati ini. Terima kasih untuk ketambahan usia setahun yang Tuhan anugerahkan dan berikan bagi mereka. Dan kami percaya janji firman-Mu terjadi. Panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan menjadi bahagian hidup kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun. Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan, tangan kasih-Mu terulur menjamah mereka Bapa. Jamah dengan tangan-Mu yang penuh pengasihan.
kami percaya dengan jamahan tangan-Mu, mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Majelis Sinode Gemindo. Tuhan, Engkau berkati Majelis Sinode dalam melakukan tugas pelayanan mereka di Gereja Masehi Injil Indonesia. Biarlah mereka dapat melakukan tugas pekerjaan pelayanan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Berkati janda, duda, anak-anak yatim piatu yang lanjut usia. Mereka semua yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa, biarlah Engkau menolong mereka. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk persekutuan AMI Bitung, APB Bitung, Toraja, Palopo, IAMN Cilacap. Mari ya Tuhan, tangan kasih-Mu menyertai persekutuan ini. Alumni ini Tuhan Engkau berkati, baik mereka yang ada di darat atau mereka yang ada di laut. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Tuhan senantiasa menyertai mereka semua. Bapa di dalam sorga, berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin bangsa kami Tuhan Engkau berkati dalam setiap upaya yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kami untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan tolong secara khusus kami sebagai warga negara Indonesia, mampukan kami untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah, menyambut baik setiap aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah agar COVID-19 berhenti, COVID-19 berlalu, bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari dunia ini. Bapa, seluruh kehidupan pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan diberkati oleh Tuhan. RT RW di mana gereja ini berdomisili diserahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa Engkau memberkati mereka. Bapa di dalam sorga, berkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI, PGIW DKI Jakarta, dalam semua pelayanan mereka. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kami semua yang bertugas di pagi hari ini Bapa, kelompok majelis bertugas, pemain musik, prokantor, tim multimedia, kostor, kami yang melayani di pagi ini, Tuhan Engkau memberkati kami. Semua yang kami lakukan tidak sia-sia, karena apapun yang kami lakukan diperhitungkan benar oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi kami yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan Engkau berkati kami, baik kami yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, baik kami yang ada di darat, di laut, di rumah sakit, di kapal, di mana saja. Tuhan Engkau berkati kami, agar kami selalu merasakan berkat kasih sayang Tuhan dan anugerah Tuhan selalu nyata di tengah-tengah hidup kami. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Kami Majelis Gemindo Jemaat Nazaret mengucapkan selamat hari Minggu dan damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Majelis Jemaat Nazaret dengan penuh sukacita mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, serta seluruh jemaat dalam dan simpatisan dalam ibadah online pada Minggu pagi ini. Menindaklanjuti himbauan pemerintah, PGI, dan Sinode Gemindo untuk mengistirahatkan pelayanan di gedung gereja sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 atau sampai menunggu informasi selanjutnya,
Tetapi apabila ada pelayanan kedukaan, pelepasan atau pemakaman jenazah, maka pendeta dan majelis yang bertugas akan melayani secara langsung dan akan diatur oleh pendeta dan majelis yang bertugas. Dan pada minggu pagi ini kita telah dilayani firman Tuhan oleh pendeta jemaat kita, Ibu Pendeta Mariam Lelet Bansaga STH. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu di dalam pelayanannya, di dalam studi dan juga di dalam kehidupan rumah tangga Ibu. Sejenak kita masuk di dalam warta jemaat, bahwa pada siang pagi ini kita juga telah dilayani oleh kelompok bertugas Konstantinopel, di mana pengantar kadim oleh Bapak Penatua Adolf Malalantang, sebagai liturgos Diaken Bapak Ferry Lumi, doa persembahan Diaken Ibu Nona Lamongi, warta jemaat oleh Penatua Ibu Lili Mandak, dan pemain musik oleh Penatua Valdi Inkiriwang, sebagai prokantor Saudari Gita Malalantang, dan sebagai tim multimedia Penatua Stevi Thomas, Penatua Edward Sekeon, dan juga Saudara Gabriel Skipio. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk puji-pujian yang telah disampaikan oleh Saudara Jordan Tulandi. Tuhan Yesus memberkati. Sejenak kita masuk di dalam jadwal ibadah online dalam minggu sepekan, bahwa besok hari Senin tanggal 1 Juni akan dilakukan ibadah malam dan mazmur, dilakukan di rumah masing-masing dengan memakai aplikasi Zoom. Kemudian pada hari Rabu ada ibadah rumah tangga yang juga dilakukan di rumah masing-masing dengan ibadah online melalui YouTube. Kemudian pada hari Kamis ada ibadah KPKPB yang juga dilakukan di rumah dengan memakai aplikasi Zoom. Dan pada hari Jumat ibadah KPKP dilakukan juga di rumah dengan memakai ibadah aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu tanggal 7 Juni akan diadakan ibadah KPKAR dengan memakai ibadah aplikasi Zoom. Dan kembali kita akan bertemu dalam ibadah online pada hari Minggu pukul 9 pagi dalam ibadah utama tanggal 7 Juni sebagai ibadah Minggu utama Minggu Trinitas yang dilakukan juga di rumah secara online, dan akan dilayani dengan pelayanan firman oleh Ibu Pendeta Mariam Lelet Bansaga STH. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan partisipan atas persembahan yang telah diberikan, dikumpulkan melalui ibadah rumah tangga dan ibadah utama minggu online. Dan jika ada waktu yang memungkinkan, kita dapat mengumpulkannya atau membawanya ke gedung gereja, atau bisa juga ditransfer melalui rekening jemaat yang tertera di bawah ini. Demikian warta jemaat kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pengutusan dan berkat. Pengutusan. Pulanglah dalam semangat tuntunan Roh Kudus untuk memberi terang di tengah kegelapan, untuk menjadi pendamai di tengah permusuhan, untuk menjadi penyalur kasih di tengah kekurangan. Kita menyanyikan NKB 206 ayat 1 dan 2, Mercusuar Kasih Bapa. Di telah
Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Kristus mencerahkan jalanmu. Kiranya Kristus menjadi sahabat dalam perjalanan imanmu. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Nyanyian terakhir dari NKB 206 baitnya yang ketiga, Mercusuar Kasih Bapa. Ibadah Minggu Pentakosta Gemindo Jemaat Nasaret, ibadah online di rumah saja, Nasaret Peduli, bersama kita kuat.